Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Bisnis Kang Fajar. Ya, teman-teman, untuk video kali ini saya mau membahas tentang MLM. Kalian tahu kan pastinya apa MLM itu? Ya, bisnis MLM akhir-akhir ini menjadi banyak perbincangan para anak-anak muda. Tetapi teman-teman, di sini saya tidak menyukai bisnis tersebut. Saya kurang berminat kalau mengikuti bisnis MLM. Kenapa? Pengen tahu? Ya begini teman-teman, saya kenapa tidak berminat atau tidak suka dengan yang namanya MLM? Saya pernah ditawari bisnis MLM. Ya sering sekali, dan akhir-akhir ini juga saya masih ditawari juga oleh teman saya tentang bisnis MLM yang menawarkan produk kesehatan lah. Intinya ini adalah obat herbal. Jadi dia menawarkan produknya, juga menawarkan saya untuk bersedia untuk bergabung menjadi anggotanya. Ya kebanyakan seperti itu teman-teman. MLM itu merekrut anggota dan menawarkan produknya. Dia misinya, kalau tidak mau menjadi anggotanya ya nggak apa-apa, yang penting beli produknya. Itu adalah misi utamanya para anggota MLM. Kenapa? Karena mereka ketika berhasil merekrut seseorang, mereka akan mendapatkan bonus dan akan menaik tingkatan. Dan juga kalau mereka berhasil memasarkan produknya alias menjual produknya, mereka juga akan mendapatkan bonus, dan begitu seterusnya hingga naik jabatan. Dan semakin tinggi jabatannya akan semakin mudah dan semakin tidak bekerja lagi, hanya menunggu bonus dari atasan, dan semuanya akan seterusnya begitu teman-teman. Dan alasan saya kenapa saya tidak menyukai dan tidak minat pada bisnis MLM. Sebentar dulu, di sini saya akan menekankan bahwa saya tidak merendahkan atau tidak menganggap bahwa bisnis MLM itu tidak bisa sukses atau bisnis penipuan. Bukan, saya tidak bilang penipuan ya teman-teman. Bisnis MLM itu nyata, tetapi saya memang tidak suka. Memang banyak, bukan banyak sih, ya ada seseorang yang sukses pada bisnis MLM. Kenapa saya tidak mau atau tidak berminat mengikuti bisnis MLM yang katanya bisa membeli mobil baru, mobil mewah, masih muda sudah bisa kaya raya? Ya memang benar, kalau ini benar-benar dilakukan dengan fokus dan penuh dengan kerja keras. Ya oke teman-teman, saya akan jelaskan alasan saya kenapa saya tidak suka bisnis MLM. Yang pertama, bisnis MLM kebanyakan rata-rata produk yang mereka jual, yang mereka pasarkan, yang mereka promosikan itu kurang begitu diminati oleh masyarakat teman-teman. Dan pasti harganya selalu mahal. Ya ini kesulitan para anggota MLM dalam memasarkan produknya dan meyakinkan seseorang agar orang itu mau membeli produk yang mereka tawarkan. Jadi produk yang mereka tawarkan sebagian besar bisnis MLM itu produknya belum istilahnya belum dikenal oleh masyarakat luas.
Jadi istilahnya ini produk masih baru ataupun langkah. Jadi tujuan seorang anggota MLM, anggota yang mengikuti bisnis MLM ini, mereka disuruh berjuang, bekerja keras untuk menjual agar supaya laku produk yang baru dikeluarkan oleh PT tersebut. Jadi ini permasalahan saya. Kenapa saya tidak berminat atau tidak menyukai apa itu namanya bisnis MLM? Dan lebih baik saya belanja produk sendiri. Meskipun produk itu sudah banyak orang yang tahu, meskipun produk itu tergolong lebih mahal, saya lebih baik seperti itu, teman-teman. Menjual produk yang sudah ada di pasaran dengan harga yang agak mahal, tetapi saya berjuang untuk bisa memasarkan. Karena kalau produk yang sudah dikenal masyarakat, berapapun harganya, entah itu lebih mahal atau lebih murah, pasti juga akan laku karena produknya sudah dikenal masyarakat. Kalau produk yang masih baru ini sulit sekali, teman-teman, diterima oleh kalangan masyarakat luas. Jadi itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, alasan saya tidak menyukai bisnis MLM di era sekarang, karena bisnis MLM itu pasti akan merekrut anggota. Ya, ini yang saya tidak suka juga. Sampai kapan kita akan merekrut anggota? Sampai kapan kita mengajak teman untuk bisnis? Jadi sejatinya bisnis itu harus mandiri. Dalam arti mandiri adalah kita menghasilkan produk yang berkualitas, kita hasilkan sendiri, kita proses sendiri, kita berjuang sendiri untuk menghasilkan produk tersebut yang berkualitas, yang bisa menarik pelanggan tanpa kita menawarkan, tanpa kita mempromosikan. Orang-orang pasti akan membeli produk kita, orang-orang pasti akan tertarik dengan apa yang kita hasilkan. Yaitu yang namanya bisnis, teman-teman. Bukan kita itu meyakinkan orang melihat kita mendapatkan bonus besar setiap hari, melihat kita bisa membeli mobil, membeli HP, agar mereka bisa ikut dengan bisnis kita, akhirnya kita dapat bonus. Sampai kapan kita seperti itu? Jadi bagi saya, teman-teman, saya lebih baik jualan keliling, jualan pentol atau es keliling. Saya berusaha mencari orang yang suka pada pentol yang saya hasilkan ini, atau es yang saya buat ini. Jadi saya lebih baik menawarkan atau menjual keliling pentol dan es. Berjuang seperti itu, saya lebih baik berjuang seperti itu daripada saya berjuang harus merekrut anggota, mengajak orang-orang untuk bisnis. Coba kalian bayangkan, teman-teman, kita mengajak orang, apa yang kita banggakan? Bonus. Apakah bisnis itu harus mengandalkan bonus setiap hari? Jadi para petinggi-petinggi MLM itu, bahkan yang sukses pun, mereka karena sukses itu karena masih banyak anggota yang masih bergabung. Dan kalau misal para anggotanya alias bawahannya sudah tidak bergabung lagi atau resign dari bisnis tersebut, ya sudah, para petinggi MLM, bisnis MLM tersebut ya bangkrut. Dia nggak bisa menjadi kaya raya lagi. Beda kalau kita sukses karena kita menghasilkan produk yang enak atau produk yang menarik, itu beda lagi, teman-teman. Karena kita menghasilkan produk, membuat kue, membuat minuman yang disukai masyarakat, itu beda lagi. Kalau kita suksesnya karena kita mempunyai anggota atau bawahan kita banyak, buat apa, teman-teman? Kalau mereka nanti sudah tidak mengikuti bisnis ini lagi, terus kita bisa apa? Apa yang kita hasilkan, uang kita dari hasil bisnis itu? Ya, ini yang saya tidak suka
pada bisnis MLM, teman-teman. Yang pertama tadi karena saya tidak suka karena produknya selalu mahal dan selalu asing, jadi tidak pernah diketahui oleh banyak orang. Dan yang kedua, pasti akan merekrut orang, merekrut anggota. Karena bagi saya, dalam pikiran saya teman-teman, bisnis yang hebat itu adalah kita bisa menghasilkan produk yang dibutuhkan, benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat luas. Ini namanya bisnis yang tepat. Jadi saya lebih baik menciptakan produk daripada menawarkan produk, teman-teman. Ya ketika kita memang benar, ketika kita mempunyai produk baru yang kita hasilkan atau kita buat atau kita proses menjadi sebuah kemasan yang baru, kita pasti akan menawarkan, mempromosikan. Tetapi kalau saya pribadi teman-teman, saya pasti akan menghasilkan produk tersebut tanpa harus bekerja keras untuk menawarkan, tanpa harus susah payah untuk menawarkan. Jadi semua itu teman-teman tergantung kalian semua. Kalau kalian memang suka bisnis yang seperti itu, istilahnya seperti MLM seperti itu, merekrut anggota, meyakinkan seseorang, meyakinkan para pembeli produk. Kalau memang kalian bidangnya seperti itu, mampu menjalankan bisnis seperti itu, ya nggak apa-apa. Itu memang langkah kalian, keputusan kalian sendiri. Karena bisnis itu bermacam-macam, jadi semua punya bidang sendiri-sendiri. Yang penting satu teman-teman, kalau sudah bisnis harus fokus sampai nanti di hari tua. Dan kalau bisa bisnis itu semakin lama harus semakin berkembang dan semakin kita nyaman dan tidak selalu membanting tulang terus-menerus, karena semakin tua kita semakin rapuh. Jadi inilah maknanya berbisnis, maknanya berwirausaha, membuka usaha itu agar kita semakin lama semakin tidak bekerja keras lagi, kita merasakan hasilnya. Ya sudah teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe ya, dan share sebanyak-banyaknya. Ya udah, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.